Kenapa saat pikiran kita ribet, justru bikin kita sulit tidur? Pernah nggak sih kamu udah rebahan, lampu dimatiin, suasana kamar tenang, tapi otak malah sibuk muter terus? Mulai dari mikirin kerjaan yang belum kelar, konflik sama pasangan, sampai drama hidup yang entah kenapa muncul semua pas udah mau tidur. Nah, kalau kamu sering begini, bisa jadi kamu lagi kena dua hal yang saling berkaitan erat, stres dan insomnia. Stres dan insomnia itu ibarat sahabat toksik. Mereka saling mendukung, tapi bikin kita makin lelah. Saat kita stres, tidur jadi terganggu. Dan saat tidur terganggu, stres malah makin parah. Yuk, kita kupas satu persatu. Gimana hubungan keduanya bisa bikin hidup makin ruwet kalau nggak segera ditangani? Apa itu stres dan insomnia? Stres, secara sederhana, stres adalah reaksi tubuh saat menghadapi tekanan, tantangan, atau situasi yang terasa mengancam. Tubuh kita langsung aktifin sistem fight or flight alias siaga penuh. Detak jantung naik, napas makin cepat, otot menegang. Semuanya supaya kita siap menghadapi bahaya. Masalahnya, stres sekarang bukan lagi karena dikejar harimau, tapi karena invoice belum dibayar, tugas kuliah numpuk, atau omongan orang yang nyakitin hati. Insomnia. Sementara itu, insomnia adalah kondisi saat seseorang sulit tidur. Tidur nggak nyenyak, atau bangun terlalu cepat, dan nggak bisa tidur lagi. Menurut American Academy of Sleep Medicine, tahun 2014, insomnia bisa dikategorikan sebagai akut, yaitu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu atau kronis lebih dari 3 bulan. Fakta, stres dan insomnia sering datang sepaket. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa stres emosional adalah salah satu pemicu utama gangguan tidur. Bahkan, lebih dari 50% orang dengan insomnia melaporkan mereka mengalami stres berat sebelum gangguan tidur muncul. Sementara itu, data dari National Sleep Foundation tahun 2020 juga menemukan bahwa hampir 43% orang dewasa yang mengalami stres mengatakan mereka tidur kurang dari 6 jam per malam. Padahal, idealnya, tidur malam harusnya berkisar antara 7-9 jam untuk orang dewasa. Dan lebih lanjut lagi, studi dari jurnal Sleep Health tahun 2021 menemukan bahwa aktivasi sistem saraf simpatik akibat stres bisa meningkatkan hormon kortisol, yang otomatis bikin tubuh tetap siaga dan sulit rileks untuk tidur. Kenapa stres bisa bikin susah tidur? Pertama, otak terlalu aktif. Pas kita stres, otak kayak nggak bisa berhenti mikir. Ini disebut juga dengan racing thoughts atau pikiran terus berputar. Kadang ngebahas hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, tapi tiba-tiba jadi gede di kepala. Dan semua itu terjadi justru saat kita pengen istirahat. Menurut jurnal Journal of Sleep Research tahun 2019, racing thoughts adalah salah satu gejala psikologis utama pada penderita insomnia. Hormon kortisol naik juga bisa menjadi penyebab kenapa stres bisa bikin susah tidur. Kortisol adalah hormon stres. Biasanya, hormon ini turun di malam hari supaya tubuh bisa masuk ke mode istirahat. Tapi saat kita stres, kadar kortisol tetap tinggi, bikin tubuh tetap waspada dan susah buat masuk ke fase tidur nyenyak atau deep sleep. Studi dari Psychoneuroendocrinology tahun 2016 menunjukkan bahwa kadar kortisol yang tinggi di malam hari berhubungan langsung dengan kualitas tidur yang buruk. Detak jantung dan napas cepat juga bisa menjadi penyebab kenapa stres bisa bikin susah tidur. Tubuh yang stres secara otomatis aktifin sistem saraf simpatik. Detak jantung makin cepat, napas makin pendek. Tubuh pikir kita dalam bahaya. Padahal kita cuma lagi kepikiran email bos. Dan dalam kondisi kayak gini, jelas aja tubuh susah rileks dan tertidur. Efek domino berupa insomnia yang bisa memperparah stres. Bukan cuma stres yang bikin insomnia,
Tapi insomnia juga bisa bikin stres makin parah. Tidur itu penting banget buat reset otak dan tubuh kita. Kalau tidur kita kurang atau nggak berkualitas, kemampuan otak buat mengelola emosi pun ikut menurun. Sebuah studi dari University of California, Berkeley, 2018 menyebutkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam cenderung lebih reaktif secara emosional dan lebih sulit mengatur stres dibandingkan yang tidurnya cukup. Selain itu, insomnia kronis juga dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati atau mood disorder. Dalam jurnal The Lancet Psychiatry, disebutkan bahwa gangguan tidur bisa jadi faktor risiko awal munculnya depresi. Lingkaran setan terjadi dari stres menjadi insomnia dan sebaliknya. Begini alurnya. Kamu stres karena tekanan kerja atau masalah pribadi. Karena stres, kamu jadi susah tidur di malam hari. Besoknya, kamu bangun dalam keadaan capek, gampang emosi, dan susah fokus. Hal-hal kecil jadi terasa lebih berat, lalu makin stres. Dan lagi-lagi, kamu nggak bisa tidur karena stres. Dan siklus ini bisa berulang terus kalau nggak diputus. Cara mengelola stres untuk mengatasi insomnia. Pertama, kamu bisa bikin rutinitas tidur. Tubuh kita suka rutinitas. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari bisa bantu tubuh mengenali kapan waktunya rileks. Hindari tidur terlalu malam atau bangun terlalu siang. Walaupun itu hari libur, hindari layar sebelum tidur. Cahaya biru dari HP, laptop, atau TV bisa menghambat produksi melatonin, hormon tidur alami kita. Usahakan berhenti main gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan baca buku atau journaling, latihan pernapasan, dan meditasi. Teknik pernapasan dalam atau meditasi bisa bantu merilekskan sistem saraf. Coba teknik 4-7-8. Tarik napas selama 4 detik, tahan 7 detik, buang selama 8 detik. Ulangi beberapa kali sampai tubuh terasa tenang. Penelitian dari Journal of Clinical Psychology tahun 2021 menunjukkan bahwa latihan mindfulness dan meditasi secara teratur bisa menurunkan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Tuliskan pikiran sebelum tidur. Kalau kamu tipe orang yang overthinking, coba tuangkan semua pikiranmu di kertas sebelum tidur. Ini disebut teknik brain dump. Dengan nulis semua isi kepala otak, merasa udah keluarin beban, jadi lebih siap buat istirahat. Batasi kafein dan gula di malam hari. Kopi, teh, dan makanan manis bisa bikin tubuh tetap aktif meskipun kamu udah capek. Kalau kamu punya gangguan tidur, coba stop konsumsi kafein dan gula setelah jam 3 sore. Kapan harus minta bantuan profesional? Kalau kamu udah coba semua cara, tapi tetap kesulitan tidur selama lebih dari 3 minggu, apalagi kalau disertai gejala kecemasan atau depresi, jangan ragu buat konsultasi ke psikolog atau dokter. Terapi seperti Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia terbukti sangat efektif untuk menangani insomnia yang disebabkan oleh stres atau gangguan kecemasan. Dalam jurnal Sleep tahun 2015, terapi tersebut terbukti memberikan perbaikan signifikan pada 70-80% pasien insomnia kronis. Tidur itu hak, bukan hadiah. Kadang kita merasa bersalah kalau tidur kepagian atau merasa harus produktif terus sampai malam. Padahal, tidur itu bukan bentuk kemalasan, tapi kebutuhan biologis. Dan stres bukan tanda kelemahan, tapi sinyal tubuh kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi, yuk mulai jujur sama diri sendiri. Kalau kamu lagi stres dan tidurmu mulai kacau, jangan anggap remeh. Tubuh dan pikiran kita butuh istirahat. Dan istirahat yang paling dasar adalah tidur yang nyenyak. Kamu harus ingat, tidur bukan pelarian, tapi pemulihan.